Hai semua, perkenalkan nama saya Alicia Hana dari kelas 10 IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang iklim matahari, fisis, dan Koppen. Simak baik-baik ya. Iklim matahari didasarkan pada intensitas penyinaran matahari terhadap suatu wilayah di permukaan bumi. Perbedaan intensitas penyinaran matahari disebabkan juga oleh perbedaan letak garis lintang antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Suatu daerah yang terletak dekat dengan garis lintang khatulistiwa mendapatkan intensitas penyinaran matahari yang tinggi, sedangkan daerah yang terletak di garis lintang yang tinggi atau mendekati daerah kutub utara mendapatkan intensitas penyinaran matahari yang jarang. Berdasarkan intensitas penyinaran matahari, iklim diklasifikasikan menjadi 4. Mari kita bahas satu persatu. Iklim tropis terletak pada garis 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Memiliki ciri antara lain suhu udara yang tinggi, curah hujan yang tinggi, dan juga terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara-negara beriklim tropis antara lain seperti Indonesia, Brasil, Madagaskar, dan Kenya. Selanjutnya ada iklim subtropis. Terletak pada garis 23,5 derajat sampai 35 derajat LU dan 23,5 derajat sampai 35 derajat LS, memiliki ciri yaitu tekanan udara tinggi dan kering, serta terdiri dari 4 musim yang mana musim dingin tidak terlalu dingin dan musim panas tidak terlalu panas. Negara-negara beriklim subtropis antara lain seperti Afrika Selatan, Australia bagian selatan, Turki, Jepang, dan Mesir. Yang ketiga ada iklim sedang, terletak pada garis 40 derajat sampai 66,5 derajat LU dan LS. Iklim sedang terdiri dari 4 musim dan amplitudo suhu tahunan lebih besar dibandingkan amplitudo suhu tahunan pada daerah beriklim tropis. Negara-negara yang beriklim sedang antara lain Inggris, Irlandia, Prancis, Italia, dan Jerman. Yang terakhir ada iklim dingin, terletak pada garis 66,5 derajat sampai 90 derajat LU atau LS. Musim ini memiliki ciri-ciri langsung. Musim dinginnya lebih berlangsung lama dibandingkan dengan musim panasnya. Udaranya kering sepanjang musim dingin, tanah tertutup es dan salju, serta umumnya vegetasi berupa lumut dan semak-semak. Negara-negara yang beriklim dingin antara lain seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, Rusia bagian utara, dan Kanada. Selanjutnya ada iklim fisis. Klasifikasi iklim fisis didasarkan pada kondisi fisik suatu permukaan bumi, baik itu daratan, lautan, arus laut, dan ketinggian tempat. Pengaruh kondisi fisik setempat akan menghasilkan keadaan iklim yang berbeda. Yang pertama ada iklim benua atau yang biasa disebut dengan iklim darat, merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin darat. Ciri-cirinya yaitu memiliki amplitudo suhu harian besar ditandai dengan suhu yang tinggi pada siang hari dan suhu yang rendah pada malam hari, serta memiliki amplitudo suhu tahunan besar ditandai dengan suhu yang tinggi pada musim panas serta suhu yang rendah pada musim dingin. Yang kedua ada iklim laut, merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Ciri-cirinya yaitu memiliki amplitudo suhu harian dan suhu tahunan yang rendah serta memiliki curah hujan dan kelembapan udara yang tinggi. 3. Ada iklim pegunungan, merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin pegunungan. Ciri-cirinya yaitu mempunyai suhu yang lebih rendah, memiliki amplitudo suhu harian besar, dan sinar matahari yang terik. Suhu suatu tempat dapat ditentukan dari gradien atau ketinggian suatu daerah. Yang terakhir adalah klasifikasi iklim Koppen.
Klasifikasi iklim Köppen adalah salah satu pengelompokan iklim berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan temperatur, baik temperatur bulanan maupun tahunan. Sistem klasifikasi ini diciptakan oleh Vladimir Köppen pada tahun 1940 yang memiliki tujuan untuk memberikan batas-batas iklim yang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan zona vegetasi dan bioma pada tempat-tempat tertentu. Simbol klasifikasi Köppen. Köppen menggunakan simbol huruf besar dan kecil dalam membedakan karakteristik antara curah hujan dan temperatur, dan juga digunakan dalam menentukan pembagian wilayah iklim berdasarkan temperatur bulanan terdingin dan juga bulan terpanas. Berikut ini merupakan kode klasifikasi iklim Köppen. Ada A, yaitu iklim tropis, B, iklim kering, C, iklim sedang, D, iklim dingin, E, iklim kutub, F adalah selalu basah, hujan bisa jatuh dalam semua musim, S, bulan kering pada musim panas di belahan bumi yang bersangkutan, W, bulan kering atau winter, M, hujan cukup atau sedang. Yang pertama adalah wilayah iklim tropis, memiliki simbol A besar, merupakan wilayah yang memiliki temperatur bulanan terdingin sekitar 18 derajat Celcius. Iklim ini termasuk kategori iklim yang panas. Iklim ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu hutan hujan tropis, munson tropika, dan savana. Yang kedua, ada wilayah iklim kering yang memiliki simbol B besar, merupakan wilayah yang biasanya memiliki tingkat penguapan tinggi daripada curah hujan. Temperatur pada bulan terdingin mencapai 18,3 derajat Celcius. Persediaan air di wilayah dengan iklim kering tidak mendukung untuk kehidupan tanaman. Iklim ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu iklim stepa dan juga iklim padang pasir. Yang ketiga adalah wilayah iklim hujan sedang yang memiliki simbol C besar, merupakan wilayah yang memiliki suhu rata-rata bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu iklim sedang dengan musim panas yang kering, iklim sedang dengan musim dingin kering, dan iklim sedang yang lembab. Yang keempat adalah wilayah iklim dingin yang memiliki simbol D, merupakan wilayah yang mempunyai temperatur atau suhu rata-rata di bulan-bulan terdingin kurang dari -3 derajat Celcius. Sedangkan di bulan-bulan terpanas suhunya melebihi 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu iklim dingin dengan musim dingin yang kering dan iklim dingin tanpa periode siang. Dan yang terakhir adalah wilayah iklim kutub yang memiliki simbol E besar, merupakan wilayah yang memiliki temperatur rata-rata di bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Iklim kutub ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu iklim tundra dan iklim es salju abadi. Sekian dulu pembahasan dari aku. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sampai jumpa.